Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Ibu Eris yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melakukan presentasi pada kali ini. Sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitri Afriyanti, Nisrina Hasna Mahfudoh, Naimatus Suada, Rian Saputra, Najmiatun Hasanah, Sylvia Hamidatun Najah, dan Ramadhani Salsabila Susilo yang akan mempresentasikan tentang manajemen pajak perusahaan multinasional. Pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dan individu untuk mengelola kewajiban pajak yaitu dengan mengoptimalkan manajemen perpajakan. Pajak yang merupakan salah satu biaya terbesar yang harus ditanggung oleh perusahaan dan individu. Oleh karena itu, manajemen perpajakan menjadi kunci untuk mengurangi dampak pajak terhadap keuangan perusahaan atau individu. Manajemen pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan perusahaan multinasional, karena perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dengan pengaturan perpajakan yang berbeda-beda. Keduanya saling berkesinambungan guna untuk optimasi pajak, struktur bisnis, transfer pricing, pemanfaatan intensif pajak, perencanaan keuangan dan investasi, serta kepatuhan perpajakan. Pembahasan yang terdapat dalam latar belakang tentunya masih ada beberapa hal yang perlu untuk dibahas kali ini mengenai pemahaman mendalam tentang kemampuan untuk merancang strategi yang diminimalkan kewajiban pajak sambil mematuhi hukum yang berlaku. Terdapat beberapa faktor penting dalam manajemen pajak perusahaan multinasional. Yang pertama, perbedaan yurisdiksi pajak. Yang kedua, kompleksitas struktur bisnis. Yang ketiga, perpajakan transfer. Yang keempat, penyusutan dan amortisasi. Yang kelima, perjanjian perpajakan internasional. Yang keenam, pengaturan perpajakan yang berubah. Yang ketujuh, tuntutan stakeholder. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pengertian perpajakan internasional dan kedudukan hukum nasional dalam lingkungan hukum atau persetujuan internasional. Manajemen perpajakan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan aspek-aspek perpajakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan pada dasarnya ada dua aliran yang dianut berkaitan dengan hubungan antara hukum nasional dengan hukum atau persetujuan internasional tersebut, yaitu yang pertama ada aliran monis, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari undang-undang domestik yang meletakkan hukum internasional di atas hukum nasional. Yang kedua yaitu ada aliran dualis, yaitu terdapat dua sistem perundang-undangan, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Apabila terdapat perbedaan antar kedua hukum tersebut, pengadilan akan memenangkan undang-undang nasional. Dan apabila terdapat pelanggaran atas suatu persetujuan internasional, maka solusinya sangat bergantung pada tingkatan permasalahannya. Di tingkat pengadilan nasional, maka undang-undang nasional lebih diutamakan daripada ketentuan yang terdapat dalam persetujuan internasional tersebut. Perusahaan multinasional merencanakan dan mengelola transaksi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak. Agar perencanaan pajak tersebut efektif, eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah-masalah perpajakan pada perusahaan multinasional dimaksud seharusnya memiliki beberapa persyaratan berikut ini. Yang pertama, mempunyai latar belakang pendidikan ilmu keuangan negara public finance. Yang kedua, telah berpengalaman dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, menguasai dengan benar beberapa bahasa asing agar dapat menginterpretasikan segala ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Keempat, memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai, sebab sebagian besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan banyak menyangkut masalah akuntansi. Yang terakhir, mempunyai pengetahuan sains manajemen (manajemen sains). Perencanaan pajak perusahaan multinasional.
Sistem pengendalian manajemen perusahaan multinasional pada saat ini merupakan prioritas untuk dilaksanakan, agar tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dapat dicapai melalui suatu perencanaan strategi atau strategi planning yang didesain sedemikian rupa agar terdapat suatu sistem pengendalian berupa komunikasi informasi yang akan meningkatkan keharmonisan sasaran yang ingin dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut tentunya tidak terlepas dari tujuan manajemen perusahaan multinasional yang pada umumnya meliputi 1. Untuk menjamin agar sasaran yang dilaksanakan oleh unit-unit perusahaan multinasional sejalan dengan pencapaian sasaran dari induk perusahaan multinasional secara keseluruhan. Yang kedua, untuk mengarahkan pada manajer unit-unit perusahaan multinasional dalam rangka pengambilan keputusannya seirama dengan tujuan induk perusahaan multinasional agar tercapai efisiensi dalam alokasi sumber daya, baik antar unit-unit maupun dalam masing-masing unit. Yang ketiga, terdapat suatu ukuran yang seragam untuk menilai prestasi dari semua unit-unit perusahaan multinasional yang bersangkutan. Yang keempat, untuk memudahkan terlaksananya komunikasi yang efektif antar seluruh unit-unit perusahaan multinasional maupun dengan induk perusahaan multinasionalnya. Sangat bergantung sampai sejauh mana perusahaan multinasional tersebut mengikuti prosedur yang lazim dilakukan sebagai berikut. 1. Menetapkan sasaran perencanaan pajak dalam operasional perusahaan multinasional. 2. Mendelegasikan pertanggungjawaban perencanaan pajak tersebut baik di tingkat pusat maupun cabang perusahaan. 3. Menentukan operasi yang mana yang akan berdampak terhadap pengenaan pajak, bagaimana dan berapa besar dampak pajaknya. 4. Memberikan informasi yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pajak kepada perencana pajak, tax planners, dan para pengambil keputusan decision makers. 5. Mengevaluasi dampak perencanaan pajak tersebut terhadap strategi perencanaan dan sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya yaitu ketentuan harga transfer dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap. Pasal 18 tersebut berbunyi sebagai berikut. 1. Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan undang-undang ini. Yang kedua, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besar penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pengertian dan perkembangan surga pajak. Pengertian dan perkembangannya hingga saat ini belum ada istilah yang baku dalam bahasa Indonesia mengenai tax haven tersebut, yang apabila diterjemahkan secara harfiah artinya lebih cenderung kepada perlindungan atau persinggahan pajak. Peraturan dan ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda. Masalah perjanjian penghindaran pajak berganda adalah masalah pajak internasional, sedang definisi hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri dari kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah-kaedah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia. Adapun tujuan agar dapat dicegah timbulnya efek negatif berupa distorsi dalam perdagangan internasional di samping tujuan lain, yaitu yang pertama mencegah timbulnya penghindaran pajak, yang kedua memberikan kepastian hukum, yang ketiga pertukaran informasi, yang keempat penyelesaian sengketa di dalam penerapan P3B dalam bentuk mutual agreement prosedur, yang kelima non-diskriminasi, dan yang keenam bantuan dalam penagihan pajak. Analisis kasus 1. Transaksi transfer pricing yang melibatkan PT X, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi ban kendaraan bermotor. Transaksi transfer pricing yang dibahas adalah terkait dengan penjualan ban ke Goodyear
Filipina dengan memberikan diskon sebesar 9%. Analisis kasus 2. PTF adalah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang produksi pakaian jadi terutama kemeja sesuai dengan order dari pelanggan. PTF melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi dalam grup yang sama. Berdasarkan akta pendirian, diketahui struktur pemegang saham perusahaan dimiliki oleh Flex Japan Co. Ltd sebesar 54%.